Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hewan Muscovy duck atau sering disebut dengan entok. Ternyata kalau dipelihara dengan baik dan benar, hewan dengan nama latin Muscovy duck ini bisa menambah pundi-pundi penghasilan. Asal kita tahu cara memelihara dan target pasarannya. Bayangkan harga satu entok dewasa bisa mencapai harga 50 dan untuk jantan bisa sampai 120 bahkan lebih. Apalagi di hari-hari besar seperti hari lebaran itu harganya cukup melonjak. Semakin berkembangnya kuliner di Indonesia, ternyata daging entok ikut berperan dalam kuliner di Indonesia karena dagingnya yang gurih dan enak. Daging entok ini bisa dijadikan makanan favorit. Masakannya juga bisa menjadi rica-rica dan entok goreng. Nah, inilah mengapa alasan peternak entok memiliki prospek yang cerah untuk kedepannya. Nah, sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya untuk subscribe di channel kami ya. Kata siapa, peternak entok itu susah. Asal kalian tahu bro, entok ini sangat mudah dipelihara dan pakannya pun murah meriah. Selain itu juga entok mempunyai kekebalan tubuh yang cukup kuat dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Seekor entok jantan dewasa berbobot 2 kilo sampai dengan 5 kilo. Harganya pun dari 120 hingga 180 ribu rupiah. Untuk betina dihargai dari 50 hingga 70 ribu rupiah, itu sudah siap bertelur. Dan betina bisa bertelur sampai dengan 15 butir telur. Nah, langsung saja kita bahas step by step. Untuk yang pertama, kita harus mempersiapkan kandang untuk indukan-indukan kita agar bisa bertelur dan mengeram sampai bisa menetas dengan baik dan hasil pun juga ikut mengikuti. Nah, untuk kandangnya kalian bisa membuat sendiri atau menyuruh orang agar teman-teman tidak kerepotan untuk membuat kandang. Nah, yang selanjutnya kita menentukan lokasi kandangnya. Karena besar kecilnya peternakan, kita harus memperhatikan kandangnya agar hasilnya juga maksimal. Adapun lokasi yang bagus antara lain bisa di belakang rumah atau di samping rumah agar kita setiap hari bisa mengontrol hewan ternak kita. Peternakan sebaiknya jauh dari keramaian agar hewan bisa berkembang dengan baik dan bisa menghasilkan bibit-bibit entok yang bagus. Jangan membuatnya dia dekat dengan jalan atau lalu lalang agar entok tidak stres. Lingkungan kandang harus beriklim bagus agar entok bisa produksi dengan baik. Dan jika ingin Mas Bro berternak dengan kapasitas yang besar, alangkah baiknya jauh dari pemukiman agar tidak mengganggu masyarakat. Dan buatlah kandang bersih agar entok-entok kita terjauh dari penyakit atau virus yang ada di kandang. Alangkah baiknya untuk setiap hari dibersihkan kandangnya agar tetap bersih dan kering. Kandang yang baik dan bagus itu tidak hanya untuk berteduh saat malam hari, juga harus bisa untuk bertelur dan mengeram dengan baik agar entok-entok kita bisa berkembang biak dengan baik dan bagus. Yang selanjutnya adalah pemilihan bibit entok. Pilihlah bibit entok yang bagus, benar, dan yang sehat agar bisa memproduksi dengan baik. Pemilihan bibit terdiri dari 2 jenis. Yang pertama jenis pembibitan indukan dan yang kedua pembibitan pembesaran. Tinggal bagaimana Mas Bro untuk memilihnya. Bila Anda ingin memilih sistem pembibitan indukan, pilihlah bibit indukan yang sudah siap bertelur. Jika Anda memiliki 10 bibit indukan saja dan satu indukan bisa bertelur 10, Anda sudah memiliki 100 ekor anakan entok dalam 40 hari. Lebih menguntungkan bukan? Dalam pemilihan bibit kita harus memperhatikan dengan benar dan baik agar
bisa menjadi mesin pencipta anakan entok yang produktif. Dalam pemilihan bibit indukan, kita harus bisa mengetahui indukan entok yang benar-benar berkualitas. Bibit indukan entok akan dijadikan mesin penetas entok, jadi kita harus benar-benar bisa memilih indukan entok yang berkualitas. Ciri-ciri indukan entok yang berkualitas: 1. Tidak sakit dan indukan sehat. Dan yang kedua, indukan entok terlihat lincah dan tidak lesu. Yang ketiga, pilihlah indukan entok yang sudah siap bertelur, biasanya umur 5 sampai dengan 6 bulan. Yang keempat adalah memiliki nafsu makan yang baik. Yang selanjutnya adalah manajemen pakan. Pakan adalah hal yang terpenting di dalam sebuah peternakan, maka pilihlah pakan yang bergizi dan bernutrisi agar entok-entok kita sehat dan bisa berkembang biak dengan baik. Makanan yang berkualitas sangatlah dibutuhkan untuk indukan-indukan entok agar indukan entok bisa memproduksi telur dengan maksimal. Saat memberikan makan entok, kita perlu memperhatikan kandungan nutrisi, gizi dan vitamin agar entok bisa berkembang dan memproduksi telur dengan baik. Kita juga perlu memperhatikan porsi makan indukan entok. Hal tersebut bermaksud untuk agar efisiensi tercapai guna untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, inilah pakan entok menurut umurnya. Umur dari 0 sampai dengan 30 hari itu biasanya kita kasih fur jenis 5-11. Dan untuk pakan dari umur 1 bulan sampai dengan panen, kita bisa memberi makan seperti bekatul yang dicampurkan dengan daun-daunan seperti daun pepaya, atau kita bisa juga menggunakan pakan alternatif seperti rumput azolla. Rumput azolla juga sangat baik karena mempunyai protein yang cukup untuk kebutuhan hewan ternak kita. Dan jangan lupa kita memberi jamu untuk anakan-anakan entok maupun indukan-indukan entok. Jamunya pun cukup terjangkau. Kita cukup bisa menggunakan kunyit, jahe dicampur dengan bawang putih, kemudian dikasih air. Bisa kita kasih di airnya atau di pakannya juga bisa. Pemberian jamunya pun tidak setiap hari, cukup 1 kali 1 minggu atau 2 kali dalam 1 minggu, itu jauh lebih baik. Untuk pemberian pakannya cukup 1 hari 2 kali, yaitu pagi sama sore, biasanya sekitar jam 8, dan kalau sore sekitar jam 5 sore, itu sudah cukup baik. Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari persiapan kandang, kemudian pemilihan bibit, hingga manajemen pakan, hal yang paling ditunggu adalah waktunya panen. Hasil dari panen entok itu tidak hanya dijual saat entok dewasa saja, karena telurnya juga laku, apalagi untuk anakannya yang umur 1 minggu itu juga cukup laku. Tinggal sobat mau ngejualnya di umur berapa, mau ngejual telur atau mau ngejual anakan atau yang sudah dewasa pun juga tidak apa-apa. Telur entok pun juga sangat banyak protein, biasanya dihargai seperti telur bebek dari seharga 1.500 sampai dengan 2.000 rupiah. Dan jika apabila bosku ingin menjual anakannya yang umur 1 minggu atau 2 minggu, itu pun juga sangat bagus karena harganya cukup terjangkau, mulai dari 15.000 untuk harga 1 minggu, dan untuk harga yang 2 minggu bisa mencapai 20.000 atau sampai dengan 22.000 rupiah. Anakan entok pun cukup laris manis di pasaran. Buat bosku yang ingin menjual, bisa menjual di forum-forum atau ke juragan-juragan, biasanya pun mau untuk membeli anakan-anakan entok itu. Wow, bayangkan saja bila bosku bisa menjual 1.000 anakan entok dalam waktu 1 bulan. Bukan main kan hasilnya, hehehe. Selain itu juga bosku bisa menjual
saat umur 7 bulan atau 5 bulan itu harganya jauh lebih mahal lagi. Kalau di sini harga untuk 7 bulan kalau yang jantan dihargai sekitar 120 atau 100.000 rupiah, dan untuk betina dihargai 50.000 sampai dengan 60.000 rupiah. Terserah bosku mau ngejual yang di umur berapa. Oke bosku, sekian tentang video ini menjelaskan cara berternak entok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.